Halo semua, kali ini saya akan membuat laporan praktikum sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Pratama, NIM 2402030 dengan dosen pengampu Bu Salmiati MPD PhD. Saya dari program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia atau biasa disingkat dengan ITP 2I. Latar belakang organisme baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara autonom seperti organisme yang kompleks umumnya, dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperanan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel, bagaimana struktur dasar sel pada organisme, apa saja zat-zat penyusunnya, serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Tujuan praktikum. Setelah praktikum dilaksanakan, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen protoplasmik, penyusun sel antara lain vakuola dan isinya, benda-benda ergastik misal macam-macam kalsium oskalat, butir amilum, lender, minyak, butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Alat ada 1 gelas ukur, 2 pipet tetes, 3 kaca preparat, 4 penutup kaca preparat, 5 silet, 6 mikroskop, dan 7 tisu kering. Untuk bahannya ada jagung, kedua cabai, ketiga Rio Discolor, keempat kencur, kelima pir, keenam daun begonia, ketujuh empulur kitela, kedelapan bayam duri, kesembilan daun durian. Untuk cara kerja bisa kita lihat di sini. Berikut video pelaksanaannya. Pembahasan. 1. Dinding sel pada sel tumbuhan terdiri dari selulosa yang memberikan bentuk tetap, kekuatan, dan perlindungan. 2. Membran sel. Dalam dinding sel terdapat membran sel yang mengatur lalu lintas molekul masuk dan keluar. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel, tempat organel-organel lain mengapung dan berbagai reaksi kimia berlangsung. 4. Vakuola. Vakuola adalah organel besar yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel tumbuhan dewasa. 5. Kloroplas. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang berperan penting dalam fotosintesis. Kesimpulan. 1. Sel merupakan unit dasar kehidupan
Mempelajari sel tumbuhan dapat membantu memahami bagaimana tumbuhan berfungsi, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Sel merupakan penyusun struktur kehidupan yang paling kecil dan yang paling sederhana. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel yang kaku. 3. Struktur sel hidup adalah ruang yang berisi nukleus, sitoplasma, dan antara selnya dibatasi oleh dinding sel. Sekian laporan praktikum dari saya. Terima kasih.